Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi M7 Story. Jadi kali ini saya ditemenin sama teman sesama driver online. Ini saya barusan ngopi ya sama, kenalan dulu lah. Ya. Namanya siapa? Mas Dimas. Mas Dimas. Kalau saya ini kan Mas 7 Story. 7 Story. Iya. Bisa dipanggil John kalau teman-teman yang penasaran nama saya. Saya mau bincang-bincang nih sama Mas Dimas. Kenalan sudah. Jadi saya mau tanya tentang awal kali jadi driver online. Itu kapan sampean? Saya jadi driver online itu 2 tahun kemarin. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu sekitar sekarang 2021 lah. Ya, 2021. Pakai aplikasi apa aja? Saya hanya main 2, Mas. Apa aja itu? Sebenarnya 3. Ya, cuma jalan sekarang 2. Oke. InDrive sama Maxim. Oh, berarti yang lain? Yang lain enggak. Kenapa? Nah, itu. Yang lain kan nggak bisa sortir. Nggak bisa sortir ya. Di InDrive itu bisa ya? Bisa, kan kelebihan InDrive sama Maxim kan bisa sortir. Grab saya juga bisa sortir loh. Iya dah, Mas. Grab saya bisa sortir. Kadang kalau harga kecil pasti saya sortir. Nah, gitu kan. Performa hancur, Pak. Teman saya ini kan pakai InDrive sama Maxim sama R3 ya, Lalamove ya. Oke. Tapi yang nggak jalan. Ya nggak jalan Lalamove lah. Ya tahu sendiri. Unitnya apa sih? Xenia, Mas. Xenia. 2012. Lah, mungkin 2012 itu ya, guys ya. Beliau nggak daftar Grab atau Gokar, nggak bisa gitu. Soalnya kan tahunnya sudah lawas, jadi ya nggak bisa daftar lah, guys. Jadi saya sendiri spesifikasinya ke InDrive sama Maxim nggak sih kalau saya. Murni InDriver. Karena saya juga part time. Jadi saya itu kan ada kerjaan lain. Saya mainnya part time, otomatis ya nggak mungkin saya lebih fokus ke semua aplikasi itu. Cukup satu saja tapi worth it. Kalau sampean Maxim sama InDrive, nah ini saya mau tanya. Ini mohon maaf loh sebelumnya ya. Kita saling sharing aja. Pertanyaannya ini agak vulgar sih. Kira-kira rata-rata penghasilan, ini buat perbandingan buat teman-teman juga nih, referensi penghasilan rata-rata lah dari awal kali dulu mulai sampai sekarang ini, atau sekarang kan sudah part time ya? Sekarang part time, Mas. Part time. Terakhir ya 3-4 bulan yang lalu. Itu karena apa? Ya karena ya itu kalah sama perawatan sekarang, Mas. Oh gitu. Perawatan mobil. Berarti nggak nyuci ya? Ada cok, Mas. Loh. Berarti kalau misal full time di dunia perdriveran online kayak gitu, kalau menurut saya sendiri nggak nyucuk? Nggak nyucuk sekarang, Mas. Drivernya itu kan banyak sekarang. Sekarang banyak ya? Banyak driver. Waduh. Nah itu pertanyaanku tadi, yang rata-rata penghasilannya kira-kira? Rata-rata penghasilan sekarang. Awal dulu sampai sekarang? Iya, sekitar 250-an, Mas. 250. Ya, rata-rata kan ya. Kerja per sehari berapa jam? Ya 8 sampai 10 jam. Itu kalau full time. Dapatnya 250. Sekarang kan banyak driver. Jadi kayak orderan estafet itu jarang sekarang. Oh, orderan estafet jarang. Jadi kan ya dapatnya ya harus dibagi sama driver lain. Oh, makanya, gitu ya. Ya isi. Jadi ya memang mulai menurun lah penghasilannya. Mulai menurun, makanya sekarang part time dan kerja yang lain. Kalau itu kerja terikat berarti? Iya. Gaji bulanan? Gaji bulanan. Berarti ikut orang, guys? Ikut orang. Aku nggak perlu tanya, kan kepo apa tuh kerjaan yang lain itu ya. Kita fokuskan sama apa itu drivernya itu. Kenapa kok sekarang jadi part time ya? Ya, memang part time itu kira-kira ngambilnya hari apa aja kalau sampean? Kalau part time saya biasanya itu akhir pekan, Mas. Sabtu, weekend. Jumat, ya? Sabtu, Minggu kadang. Jumat, Sabtu, Minggu, sama dong. Iya.
Tapi kadang aku ngambilnya Senin juga ngambil guys. Kalau pulang pulang bisnis atau dari itu sore-sore gitu juga berangkat. Karena kan saya sendiri kan jalannya selalu malam gitu loh. Kenapa siang nggak jalan? Kan jalannya siang atau malam? Malam, sekarang? Mas. Sama. Dulu pagi ya. Pagi ya. Full time-nya itu ya. Yang nggak pagi-pagi nemen sih. Paling agak siangan ya. Siangan. Jam 9, jam 10. Kalau pagi itu kan ya kan tahu sendiri kalau Indrive sama Maxim kan pagi kan jarang. Oh iya sih, jarang sih pagi orderan. tapi ya nggak dapat Mas, mending siang aja keluar. Bener, itu yang full time. Paling pulang malam ya kalau gitu ya. Malam pulang. Kalau sekarang sore sampai malam, itu pun part time ya. Masih weekend saja. Weekend saja. Oke, sama kayak saya part time. Penghasilannya sama juga ya kalau part time. Ya sama. Kalau weekend ya agak lumayan sih kalau weekend. Weekend lumayan. Ya memang sih. Weekend memang dimanapun pasti ramai guys. Nah ini coba kita tanyakan ya tentang mobilnya ini kredit apa cash. Sejak awal kali narik ya. Cash apa kredit? Cash Mas. Waduh. Cash. Cash aja loh. Sekarang udah jadi part time guys. Kredit itu ya. Gimana sekarang kalau menurut saya di Surabaya ini ya banyak yang gulung tikar Mas. Kok bisa? Banyak yang gulung tikar? Iya. Punya temen nggak? Ada temen atau pernah? Ya ada sih. Ada ya? Ada yang kredit dia sampai oper kredit sama orang. Oh per kredit? Ya mungkin ya karena itu sekarang banyak driver, memang kan juga harga kan banyak promoan. Oh iya sih, kan. Itu mungkin pendapatnya beliau ya guys ya. Kita bukan berarti menurunkan apa ya semangatnya teman-teman yang driver lain yang masih kredit atau apa gitu. Tapi banyak juga kok teman-teman kreditan yang kredit tapi masih berjuang untuk menutupi kredit itu dari on beat gitu kan. Masih banyak yang sukses, bahkan bisa banyak ceritanya, tapi saya masih belum pernah nemu sih. Tapi ada beberapa teman saya. Teman saya yang kredit sampai sekarang juga ada Mas. Ada ya. Tapi apa lagi? Kan, nah itu Mas jarang pulang dia. Jarang pulang. Di mobilnya ada sikat gigi, sabun dan bantal. I see. Itu di jalan. Ya pulang kadang 3 hari sekali pulang. Oke, realitanya memang gitu kan ya. Saya sendiri juga merasakan loh. Saya menilai coba ya. On beat 8 jam, 12 jam. Penghasilannya kalau di Surabaya ya seberusaha maksimal mungkin. Penghasilan paling mentok-mentok 500, 600. Itu kotor ya guys ya. Kalau konsisten nih bisa sebetulnya. Cuma ya perawatan mobil belum dihitung loh, perawatan badan juga belum dihitung, perawatan segalanya yang tentang persiapan kita semuanya harus tetap koordinir ya. Jadi memang betul-betul harus perhitungan juga. Ya tergantung lah semangatnya teman-teman. Kalau saya atau mungkin pendapatnya sampean ya itu nggak cocok ya untuk kredit gitu menurut sampean. Menurut saya sih nggak cocok Mas. Nggak cocok. Karena kan ya orangnya juga butuh istirahat kan Mas. Oh iya juga sih. Kalau kredit kan ya kita harus ada tuntutan buat cari uang segini kan. Ya. Kalau betul, badan nggak dirawat ya. Soalnya hidup itu kan kita itu harus lebih dominan untuk berbahagia daripada tertekan. Betul nggak? Sorry ya guys ya, bukan berarti menurunkan semangatnya buat teman-teman yang punya kreditan, tapi kita ini berestimasi atau memberikan inspirasi aja sebetulnya. Saya juga tipe-tipe orang yang nggak suka kreditan, nggak suka kredit lah istilahnya. Apapun ini tentang kebutuhan primer, mobil kan termasuk ya guys ya. Itu jangan sampai kredit. Ya meskipun sekarang itu lebih gencar-gencarnya kredit guys. Tapi ya itu juga dunia kapitalis. Kalian harus tahu dunia kapitalis itu gimana, harus kalian belajar juga ya tentang itu. Ini kira-kira nih menurut sampean nih,
tentang perbedaan argo antara Jabotabek sama Jawa Timur atau khususnya di Surabaya, Sidoarjo itu kan sekiranya ada sinkron gitu loh, nggak sesuai, nggak sama rata gitu, masih banyakan Jabotabek itu. Oh iya itu kan bukan argo sih menurutku mas. Oh, gimana? Menurutku itu kayak argo sih kayak sama mas. Iya sama sih, ya, Tapi bisa jadi. pendapatan atau penghasilan drivernya maksudnya. Oh iya, Oh, iya. iya biasanya kan kita lihat apa itu penghasilannya dari Jabotabek nyampe 700, nyampe 1 juta bahkan ya. Kalau di Surabaya sendiri kok jarang nemu itu ya. Jarang. Itu pun kalau dapat 900 itu ya harus 24 jam guys. 24 jam itu mas. Soalnya kan Kenapa itu kira-kira? kalau di Surabaya kan tolnya kan di pinggiran kota Oh, mas, I bukan see. di Iya, iya. tengah kota kan. Iya benar sih, Nah, benar. kalau Jabotabek kan ya tolnya kayak di tengah kota kan ya. Iya sih, iya Salah, benar. salah. Di Jakarta memang tolnya di tengah-tengah kota guys. Jadi enak kalau mau arah-arah mana itu masuk tol cepet. Jadi wajar lah, meskipun argonya sama ya, tapi penghasilannya beda itu ya karena faktor itu tadi. Dan kalau Surabaya itu kalahnya kan dengan waktu mas. Iya Waktu. sih, waktu kena macet ya. Kadang 45.000 apa 50.000 itu hampir 1 jam tuh mas. Bener sih. Kalau Jabodetabek kan kayak sih aku lihat di YouTuber itu Iya. kan I see. sekitar 100.000 itu pun naik 30 Cepet. menit nyampe mas. Karena masuk tol tadi. Ah, Oh iya beneran nih guys. Jadi ini pengetahuan baru ya buat kalian. Kalian mungkin kok heran kenapa perbedaan di Jabotabek sama di luar Jabotabek itu Ya. beda sekali. Ya karena faktor jalan guys. jalan. Jalan di Jabotabek memang banyak tolnya, cepat aksesnya. Argo ya sama saja sih, tapi kok kenapa penghasilan hariannya itu beda? Menurut sampean enak mana? On full time sama part time? Kalau menurutku sih enak part time mas. Enak part time ya. Enak part time. Dan punya kerjaan lain maksudnya. Kan soalnya kan ada gaji yang tetap lah. Iya Gaji. sih. Kalau gini kan nggak nentu. Kadang ya juga kalau sepi ya sepi. Benar. Kalau rame ya buat nutupin yang sepi gitu kan guys. Tapi ya nggak salah juga kalau yang full time buat teman-teman ya yang tiap hari memang hanya driver online saja dari penghasilan dari situ ya. Ya semoga harapannya buat teman-teman juga senantiasa lah dilancarkan terus. Oh iya mas. Apa? Satu mas. Ya. Harus ya kalau yang jalan malam ya jalan harus malam. waspada mas. Kemarin kan ada kejadian di Sidoarjo kan. Oh iya begal. Kemarin belum lama sih. Nah, Itu kan ya teman-teman ya harus waspada juga, harus pilih-pilih lah. Iya Jangan sih. jangan langsung ambil-ambil lah. Kemarin kan ya pelakunya kan juga bukan orang biasa toh mas. oknum TNI 2 orang yang anggotanya aktif begal. Nah itu kan. Itu ya siapa yang tahu kalau driver kan 2 oknum itu kan. Iya. Kalau Jadi perbuatan sekarang ya harus hati-hati. betul-betul waspada ya guys ya buat teman-teman yang on-beat malam karena rata-rata dan mayoritas yang kena begal itu pasti biasanya malam sih. Kalau siang sih ya kadang ada, tapi tetap waspada kapanpun ya dimanapun tetap waspada, tetap harus mencurigai. Nggak salah kok mencurigai itu nggak salah guys. Iya. Mungkin ada yang lain. Ya kalau ada yang curi, orang penumpang yang curi agak curiga gitu, kalau ada Ya kalau agak curiga ya harus kayak Mas John kemarin loh. ah, Buka kaca wis. buka pasti. kaca. Oh ya, kuncinya yang penting buka kaca ya, jangan sampai Ah. tertutup gitu ya guys. Itu Kalau ada yang agak agak mencurigakan guys. Kalau ya biasa-biasa aja. Ini saya mau tanya ini ya masalah ongkos-ongkosan nih. Ada teman-teman yang suka ambil receh, ada beberapa teman yang hanya sortir kakap saja. Gimana menurut sampean sendiri? Kalau menurutku sih mas ya, Ya. kalau saya pribadi kalau yang receh itu ya bukan kita nolak rezeki bukan. Oh itu. Nah, Oke. satu kan kalau receh itu ya kita rugi mas. Oke. Kok bisa? Ya rugi kan ya itu kan
belum jemputnya kadang 2 kilo. Habis jemput kan, habis nganter terus kita kan drop lagi. Oke. Drop terus kan kita cari orderan lagi itu nggak langsung dapat estafet, Mas. Oh iya, berarti istilahnya terbuang waktu lah ya. Wah. Kalau Surabaya ini ya kalau dengan waktu lah intinya itu, kalau dengan waktu. Tapi kalau menurut saya sendiri ini terlepas dari aplikasi InDrive sama Maxim ya guys ya. Kalau di GoCar, GrabCar itu kan meskipun ambil receh oke, kalau akunya gacor. Tapi kalau sepi ya ngapain ambil receh gitu loh. Maksud saya kalau kalian akunya gacor terus recehan sampean sikat, kalian sikat oke, karena di situ ada poin, ada reward. Nanti kan cair rewardnya. Tapi kalau udah sepi, recehan mulu yang diambil lah. Ini nih, kalian hitung sendiri penghasilannya berapa itu. Ya nggak apa-apa, Mas. Ya. Mungkin dia punya apa? rental mobil sendiri. Oh iya. Buat driver-driver yang lain kan. Nah ini mungkin masukan. Maksudnya. Iya. Ini masukan aja loh buat teman-teman yang suka ngambil receh. Oke, itu memang mungkin karakternya karena akunya gacor dan bisa dapat reward atau poin atau diamond kalau di Grab. Bakalan pasti dapat bonus-bonusnya lah. Tapi kalau sudah sepi, recehan terus, ya hancur Pak mobil Pak. Nah ini ada, saya juga terbesit nih pertanyaan. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, membandingkan juga. Kenapa sih di perbedaan Jabodetabek sama Surabaya itu kan Jabodetabek itu kan daerahnya dekat-dekat Jakarta, itu semuanya selalu ramai. Tapi di daerah dekatnya Surabaya, mau di Sidoarjo, mau di Gresik, itu sepi Pak. Kadang arah Surabaya itu susah gitu loh. Perbedaannya di situ. Itu gimana menurut sampean? Kalau menurutku sih Mas ya, itu kalau aslinya sih ada order tapi jarang nggak Mas? Jarang. Oh iya sih. Jarang. Ada sih ada, tapi kan banyak drivernya ya. Driver Sidoarjo, Gresik itu kan pasti ngumpul di Surabaya semua. Iya sih. Nah gitu Mas. Itu buat penilaian teman-teman juga ya. Kalau Jabodetabek kan dari Depok. Fokus Depok sendiri. Kan Depok ke bandara ke Jakarta kan, ke Tangerang. Nah dan sekitarnya situ kan banyak kan Mas. Iya bener, driver banyak. Iya. Situ kan juga orderan banyak. Nah Sidoarjo habis maghrib jam 6 arah Surabaya itu hampir nggak ada guys. Iya sih, itu yang saya rasakan juga guys. Kenapa saya juga jarang konten ya, karena itu tadi saya memang kalau arah ke Surabaya itu agak susah guys. Kalau bener dapat ya baru ngonten, kalau nggak dapat ya itulah, bahkan seminggu sekali saya ngonten gitu ya, karena memang sepi gitu loh. Sepi bener ya, bukan sepi, ada. Tapi banyak driver yang ngopi. Drivernya itu banyak guys. Kalau kalian coba ya pengen tahu seberapa banyak driver, kalian coba jadi penumpangnya InDrive, terus kalian masuk aja di titik kalian duduk itu, pasti ada 3 atau 4 driver yang nongkrong juga di dekatnya kalian. Itu sudah pasti, maupun di Sidoarjo ataupun Gresik, daerahnya Surabaya lah, apalagi yang masuk Surabaya wis. Itu saingannya banyak sekali, drivernya udah banyak sekali guys. Wis. Nggak perlu takut 24 jam. Banyak driver. Jadi ya memang itu sih, tapi kadang pas ini ya, kadang kalau rame itu memang pas musim hujan memang. Oh iya. Musim hujan itu luar biasa. Luar biasa. Driver itu sampai kewalahan. Drivernya memang sudah banyak yang ngambil, terus penumpangnya yang lebih banyak gitu loh. Lonjakan lah. Pokoknya itulah guys ya. Jadi harus di up argo ketika momen-momen tertentu. Entah sore hari pulang kerja, berangkat kerja. Kalau nggak gitu pas hujan. Itu pasti InDrive itu seringnya diterima guys. Dan keuntungan juga buat kalian kan, nanti pas kalau di up kan argonya juga naik gitu loh. Jadi bahkan lebih banyak orderan InDriver daripada Grab sebetulnya kalau kalian hitung. Coba aja sendiri. InDriver
idola buat saya. Kalau menurut sampean? Itulah juga Mas. Demikian, terima kasih buat Mas Dimas, semoga lancar teruslah rezekinya. Alhamdulillah. Makasih ya buat bisa ketemu ngopi-ngopi. Iya siap Mas. Lancar terus dan yang penting kan sharing-sharing gitu ya. Benar. Kalau pemula gitu ya, sharing-sharing lah sama yang lebih senior. Kayak saya kan masih pemula kan ya, sharing kepada Mas Jan. Sama aku diajarin ini guys untuk belajar interview dulu ya sama Mas Dimas ini. Iya bukan belajar Mas. Iya sama-sama sharing lah. Ya, gitu loh, karena kan kalau saya sendiri baru setahun, kalau ini sudah 2 tahun. Meskipun ada yang lebih senior, itu mungkin dulu udah beda momen, sekarang ya beda regenerasi. Kalau dulu memang orangnya sukses-sukses di dunia driver, nggak tahu sekarang ini dengan perkembangannya, dengan argo-argo yang beda dengan dulu, semuanya beda. Kita yang rasakan sekarang. Ya, beliau ini juga sudah merasakan eranya pandemi sampai sekarang ini kan sudah merasakan, makanya sekarang jadi paten. Ini kita ambil pelajaran dari situ. Jangan dibahas masalah saya senior yang 2015 sampai sekarang saya sudah sukses. Suksesnya ketika 2017, 18 argonya masih besar-besarnya gitu, Pak. Jangan dibahas sekarang gitu loh. Kalau sekarang ya beda. Gitu Mas ya. Mending Mas, diajak ngopi, pasti ada sambatnya Mas. Ayolah ngopi bareng buat teman-teman yang itu. Jadi kita saling sharing gimana solusinya, bukan ngedonkan kalian teman-teman ya, tapi kita itu saling sharing bagaimana baiknya buat developer juga, kebijakannya bagaimana. Kalau misal butuh di demo lagi ya monggo. Kayak gitu. Agak melo-melo Mas, demo Mas. Agak melo-melo. Oke, kita kan sebagai rakyat idealis kan, jadi harus tetap ada rekonsiliasi sesama driver online agar semuanya sejahtera gitu loh. Entah aplikator, developer maupun mitra-mitra dan penumpang dan lain sebagainya gitu yang berkecimpung di situ gitu ya. Demikian bincang-bincang saya N7 Story dan Mas Dimas. Semoga buat teman-teman yang sudah nonton lancar terus rezekinya, melimpah berkah selalu dan sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin. Semangat.